Baik, perkenalkan nama saya Topan Bagus Prasetyo dengan NIM 23151011032. Di sini saya berhasil membuat konfigurasi jaringan terkait dengan study case yang sudah diberikan pada mata kuliah jaringan komputer. Di sini terdapat 4 fasilitas, yaitu fasilitas pusat, fasilitas 1, fasilitas 2, dan fasilitas 3. Berdasarkan study case yang sudah diberikan, itu terdapat pembagian alokasi subnet IP yaitu 172.16.0.0/21. Di sini saya membaginya untuk tiap-tiap fasilitas. Di fasilitas pusat saya menggunakan /23. Di sini saya menggunakan satu router, satu switch, satu server DHCP, dan 4 end device. Di sini sebagai representatif perwakilan tiap 100 host karena kebutuhannya adalah 400 host. Kita ke fasilitas 1. Saya menggunakan juga /23. 3 end device sebagai representatif perwakilan 85 host karena kebutuhannya 255 host. Kenapa saya menggunakan /23? Karena /24 hanya menampung sebanyak 256 host. Ini kebutuhannya adalah 255 host dengan tambahan satu server dan satu router. Di situ menjadi tidak efisien, jadi saya menggunakan /23. Lalu untuk fasilitas 2, saya menggunakan /25 dan 2 end device sebagai representatif perwakilan tiap 50 host karena kebutuhannya 100 host. Lalu selanjutnya fasilitas 3 dan 3 end device sebagai representatif tiap perwakilan 50 host karena kebutuhannya adalah 150 host. Di sini masing-masing end device atau tiap-tiap PC sudah terhubung pengalaman IP-nya menggunakan DHCP. Karena itu, tiap-tiap server DHCP saya berikan kepada tiap-tiap fasilitas agar jika terdapat kesalahan jaringan hanya terkendala untuk satu fasilitas saja, tidak semuanya. Dengan begitu, saya menyiapkan tiap-tiap server DHCP untuk masing-masing fasilitasnya. Terkait routing saya menggunakan AGRP karena di sini terdapat satu router pusat, yaitu router 1 sebagai penghubung antar fasilitas. Terkait pengimplementasian AGRP, di sini saya dapat buktikan IP route. Ya. Di sini saya akan mencoba untuk mengetes tiap-tiap konfigurasi dari fasilitas pusat ke fasilitas lainnya untuk membuktikan bahwa konfigurasi jaringan ini berjalan dengan baik. Dari fasilitas pusat, kita coba ping ke PC yang ada di fasilitas 1. Fasilitas pusat menuju fasilitas 1 sudah terhubung. Lalu kita menuju ke fasilitas 2. Dari fasilitas pusat menuju fasilitas 2 juga sudah terhubung. Lalu kita menuju ke fasilitas 3. Ya, sudah terhubung. Kenapa di sini hanya 3 dan 4 saja? Karena berdasarkan DHCP melakukan pengalamatan IP secara dinamis. Dengan begitu, di sini saya menyetingnya untuk tiap-tiap DHCP untuk pengalamatan IP berdasarkan dari IP yang terkecil lalu menuju yang terbesar. Di sini karena saya menggunakan perwakilan tiap-tiap host, jadi hanya mendapatkan secara berurut yaitu 3, 4, dan 5. Karena setiap fasilitas sudah terhubung dengan baik, server DHCP-nya juga sudah berjalan dengan baik, routing juga sudah berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya, organisasi ini membutuhkan akses untuk satu web server. Web server saya taruh di server fasilitas pusat. Dengan begitu, setiap host atau setiap PC dapat mengaksesnya. Mari kita coba dari fasilitas pusat. Web browser. Nah, di sini sebelum kita mencoba untuk mengakses web server tersebut, sini coba kita pastikan bahwa web server itu ada. Di sini kita cek, ya. Jadi HTTP dan HTTPS pada server di fasilitas pusat bisa terhubung. Pengalamatan link http://172.16.0.2 sesuai dengan pengalamatan IP server tersebut. Sekarang kita coba, ya, sudah bisa terhubung. Sini kita menggunakan web server diakses dari PC fasilitas pusat. Ya, sudah terhubung dengan baik. Sekarang kita coba untuk mengakses web server tidak hanya
dari fasilitas pusat. Kita coba juga dari tiap-tiap fasilitas lainnya. Kita coba dari fasilitas 1 terlebih dahulu. Kelas 0.2. Ya, sama bisa terhubung dengan baik dari fasilitas 1, lalu selanjutnya kita menuju ke fasilitas 2. Ya, bisa terhubung juga. Lalu fasilitas 3. Ya, jadi sudah dapat dipastikan bahwa web server yang diinginkan oleh organisasi ini atau pada study case itu memiliki kondisi khusus bahwa tiap-tiap PC harus bisa memiliki akses terhadap web server yang tersedia. Itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin dari sini dapat dipastikan bahwa saya berhasil membuat simulasi jaringan dengan pengalokasian alamat IP yang efisien, lalu juga semua konfigurasi mulai dari routing, lalu pengalamatan IP melalui DHCP secara dinamis, dan juga penggunaan akses web server dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.